Pada tahun 1997, Robert Kiyosaki menerbitkan sebuah buku keuangan pribadi yang berjudul Rich Dad Poor Dad, Ayah Kaya, Ayah Miskin. Buku ini dengan cepat menjadi sukses dan bestseller, yang mana segera mengangkat Kiyosaki pada dunia ketenaran. Dalam salah satu bukunya, dia menyebutkan bahwa ada perbedaan antara menjadi kaya dan menjadi berkecukupan. Dan dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan, yaitu bahwa orang kaya memiliki banyak uang, tetapi orang yang bersahaja tidak perlu khawatir tentang uang. Aku menemukan ini dan sangat tertarik, karena aku selalu berpikir bahwa kedua hal tersebut saling berkaitan. Bukankah jika kamu kaya, maka kamu juga bersahaja? Dan jika kamu bersahaja, maka semestinya kamu sedang menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Tapi ini tidak selalu benar. Saat aku memikirkan orang yang kaya, yang ada di pikiranku adalah seseorang dengan banyak uang. Dan biasanya aku memikirkan seseorang yang agak mencolok dengan uang yang mereka punya. Mereka pasti mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah mewah, mengenakan pakaian mewah, dan makan di restoran mewah. Saat aku masih kecil, aku ingin menjadi kaya. Aku ingin memiliki rumah besar, tinggal di lingkungan mewah, mengendarai mobil mewah, dan membeli pakaian mahal. Aku ingin duduk di kursi VVIP pada acara olahraga dan menjelajahi dunia kapanpun yang aku mau. Aku bahkan ingin pergi ke bulan, dan sejujurnya, beberapa hal itu masih menarik minatku hingga sekarang. Kiyosaki mengatakan bahwa orang kaya memiliki banyak uang, tetapi orang yang bersahaja tidak perlu khawatir soal uang. Aku memikirkan ini selama beberapa saat. Orang bersahaja tidak perlu khawatir tentang uang. Saat aku tumbuh dewasa, aku hidup dalam keluarga yang relatif stabil secara finansial. Kami tidak kaya, tetapi kami juga tidak miskin. Kami adalah kelas menengah. Bisa dikatakan demikian. Karena kedua orang tuaku bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Dan mereka bekerja sangat keras untuk memberi kami makanan yang cukup. Sehingga aku dan saudara-saudaraku bisa menjalani hidup yang layak. Mereka entah bagaimana selalu berhasil membayar uang sekolah kami, sambil memastikan kami tetap memiliki makanan dan tempat tinggal. Aku tidak bisa mengatakan bahwa semuanya selalu berjalan mulus. Ada tahun-tahun di mana uang merupakan masalah serius dan kami tidak yakin apakah mereka akan berhasil membayar uang sekolah kami, tagihan dan pengeluaran lainnya. Aku melihat kedua orang tuaku sedang berjuang dan aku membatin untuk jangan sampai aku menjalani kehidupan yang seperti itu. Ketika aku membaca pernyataan bahwa orang bersahaja tidak perlu khawatir tentang uang, aku berkata dalam hati, nah, itu pasti hal yang sangat menyenangkan jika terjadi. Bayangkan, hidup tanpa harus khawatir tentang uang. Siapa yang tidak ingin? Aku ingin menjadi kaya dan berkecukupan. Jadi aku memutuskan untuk melakukan sedikit penelitian guna mencari tahu perbedaannya. Kamu tahu, punya banyak uang itu bagus. Tapi aku percaya bahwa tidak pernah khawatir tentang uang jauh lebih bagus dari apapun. Jadi, dengan sedikit penelitian ini yang aku temukan, dan aku berpikir ini pasti akan membuatmu sedikit kaget, bahwa sebenarnya ada perbedaan antara menjadi kaya dan menjadi bersahaja. Sebelum menceritakannya, aku ingin memberitahumu bahwa goal channel ini adalah mencapai 10.000 subscriber sebelum akhir tahun. Kamu bisa mendukung langkah ini dengan cara subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak. Perbedaan sederhana antara seseorang yang kaya dan orang yang bersahaja adalah bahwa orang yang berkecukupan atau bersahaja memiliki kekayaan yang berkelanjutan. Maksudnya, orang yang bersahaja akan selalu berkecukupan, sedangkan seseorang yang kaya hanya akan kaya dalam waktu singkat, sampai titik di mana semua uangnya habis. Saya yakin banyak dari kita sudah mendengar kisah-kisah tentang aktor, selebriti, atlet, dan sebagainya yang pernah hidup dengan gaya hidup mewah, dengan rumah besar, mobil mewah, pakaian mahal, dan sering berlibur ke seluruh dunia. Tetapi sekarang telah bangkrut karena keterampilan keuangan yang begitu buruk, dan sambil mempertahankan gaya hidup mewah semacam itu selama bertahun-tahun. Kamu pasti pernah mendengar tentang pemenang lotre yang tidur di malam hari dalam hutang ratusan juta, dan bangun keesokan harinya menjadi miliarder seketika. Tetapi karena manajemen keuangan yang buruk, mereka kembali pada titik awal atau bahkan dalam situasi yang lebih kacau. Jadi, mari kita gunakan Budi sebagai contoh. Budi adalah seorang dokter ahli bedah dengan penghasilan tahunan sebesar 50 juta rupiah. Sebagian besar penghasilannya ini diperoleh dari pekerjaannya. Hanya 5% yang berasal dari investasi yang dia ikuti bersama teman-temannya. Budi adalah seorang pria kaya. Dia memiliki rumah besar, tinggal di lingkungan yang bagus,
memiliki 2 mobil mewah, 1 untuk dirinya dan 1 untuk istrinya. Anak-anaknya bersekolah di sekolah swasta yang bagus, dan dia memiliki membership pada Asosiasi Klub Golf Nasional. Jadi secara gamblang, Budi memiliki banyak uang yang bisa dia pakai untuk memastikan bahwa dirinya cukup terlihat sebagai seorang ahli bedah yang terhormat dalam lingkungan masyarakat. Tentu, Budi memiliki pengeluaran sama seperti halnya setiap orang. Dia memiliki cicilan KPR yang harus dibayar. Biaya transportasi juga perlu memberi makan keluarganya, membayar asuransi kesehatan, membayar pajak, menabung untuk dana kuliah anak-anaknya, dan dia harus membeli hadiah istimewa lainnya pada tahun ini. Sepertinya aku belum menyebutkan liburan tahunan yang akan dia ambil bersama keluarga besarnya. Ketika dia terus melakukan pengeluaran-pengeluaran ini dari pendapatannya setiap tahun, maka akan mengurangi tabungan dan investasi kecil yang telah dia lakukan di sana-sini. Budi kini adalah seorang ahli bedah yang tidak memiliki banyak uang yang tersisa. Secara total, Budi menghabiskan sekitar 12 juta rupiah setiap bulan untuk pengeluaran. Dan dia memiliki tabungan sebesar 500 juta rupiah di rekening banknya. Jadi kekayaan semestinya didefinisikan sebagai status sumber daya keuangan seseorang untuk dapat menjaga gaya hidup orang tersebut untuk jangka waktu yang lama. Bahkan jika orang tersebut telah berhenti bekerja. Dalam arti ini adalah uang yang masuk secara konsisten yang bisa menjaga standar gaya hidupmu saat ini selama bertahun-tahun. Ini artinya, jika Budi kehilangan pekerjaannya hari ini bersama dengan semua benefit yang telah ia terima, Budi hanya akan bisa memberi makan keluarganya selama 2 bulan. Setelah itu, ia harus segera mencari sumber penghasilan alternatif. Budi orang kaya, tapi dia bukan orang yang bersahaja. Sekarang mari kita lihat contoh orang bersahaja. Kiyosaki mengatakan bahwa meskipun orang kaya memiliki banyak uang, orang yang bersahaja justru sebenarnya tidak perlu khawatir tentang uang. Mari kita lihat Bill Gates. Bill Gates adalah salah satu orang terkaya di dunia. Dia seorang pembisnis, investor, filantropis, humanis, dan penulis. Pada awal 2018, kekayaan Bill Gates mencapai 97,4 miliar dolar. Diperkirakan bahwa setiap detik, Bill Gates menghasilkan sekitar 130 dolar, yang setara dengan sekitar 78.000 dolar setiap menitnya. Ini berarti bahwa dalam 1 jam, Bill Gates menghasilkan lebih banyak uang daripada yang Budi hasilkan setelah 1 tahun bekerja penuh. Meskipun Budi dianggap kaya, ia kaya dalam artian yang tidak bebas secara finansial. Ini membuktikan bahwa kamu tidak cukup jika hanya hidup dari gaji ke gaji, dan kamu tidak perlu mencari lebih banyak uang dalam jangka waktu yang lama, karena kamu memiliki cukup uang yang disimpan untuk pendapatan pasif yang mengalir dari aset investasimu untuk menjaga gaya hidupmu saat ini selama sisa hidupmu. Bill Gates tidak bekerja untuk 135 dolar sebab dia sudah menghasilkan sekitar 78.000 dolar ketika akhir video ini. Ini adalah pendapatan pasif yang dia dapatkan saat tidur, saat dia bermain golf, dan saat dia memberikan 4 miliar dolar setiap tahun untuk badan amal yang dia pedulikan. Kebersahajaan adalah kekayaan yang berkelanjutan. Pada dasarnya, itu mengacu pada orang yang kaya dan tidak pernah kehabisan uang. Jika Budi berhenti dari pekerjaannya hari ini, dia kemungkinan besar akan terdorong menjadi orang kelas menengah. Jika Bill Gates memutuskan untuk pensiun hari ini dan menjadi seseorang yang hanya makan, tidur, dan makan lagi, dia bisa menjaga gaya hidup saat ini selama 213 tahun ke depan. Sangat gokil. Tetapi kamu tidak harus memiliki uang sebanyak Gates atau memiliki bisnis besar seperti Microsoft. Selama kamu memiliki pendapatan yang mengalir masuk yang tidak perlu kamu kerja secara langsung untuk itu, sehingga jika kamu berhenti bekerja pada hari ini, maka kamu masih bisa menjaga gaya hidup kamu saat ini. Maka kamu bisa dianggap sebagai orang yang bersahaja. Biasanya ketika kamu berpikir tentang seseorang yang kaya, kamu mungkin berpikir tentang seseorang yang dengan baik memenuhi keinginan maupun kebutuhannya. Aku yakin kamu sudah tahu kalau jas seharga 12 juta rupiah, jam tangan seharga 35 juta rupiah, mobil mewah impor biasanya buatan Jepang, rumah besar di tepi pantai dan sebagainya. Hanya karena seseorang bisa menunjukkan stereotip kekayaan, ini tidak berarti bahwa mereka benar-benar memiliki keuangan itu di rekening mereka. Kadang-kadang orang yang Anda anggap orang kaya sebenarnya hidup dari gaji ke gaji, atau jauh tenggelam ke dalam hutang. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka ingin menjadi kaya. Mereka sebenarnya tidak mencari keamanan keuangan. Apa yang mereka inginkan adalah status sosial dan gengsi, yang mereka hubung-hubungkan dengan rasa hormat dari sekitar dan masyarakat. Jadi sekarang jika aku mengajukan pertanyaan ini kepadamu, apakah kamu ingin menjadi kaya atau kamu ingin menjadi bersahaja?
Tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Berikan kami suka, komentar, bagikan, dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.